Perkenalkan, nama saya Daud Maranatha Purba, NPM 1917051042 dari kelas B. Hari ini saya akan membahas tentang finite state automata. Untuk pengertiannya, finite state automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite state automata adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Finite state automata dinyatakan oleh 5 pasangan tupel, yaitu M sama dengan Q, sigma, gamma, S, dan F. Q adalah himpunan state, sigma himpunan simbol input, gamma fungsi transisi, gamma titik 2 Q kali sigma, S adalah state awal atau initial state, di mana S elemen Q, F merupakan state akhir, di mana F bagian Q. Yang selanjutnya kita membahas tentang karakteristiknya. Untuk yang pertama, setiap finite state automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang kedua, transisi dari suatu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga, setiap finite state automata selalu memiliki keadaan awal. Yang keempat, finite state automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akan dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Untuk setiap FSA memiliki satu himpunan berhingga atau finite status atau state, yaitu berupa satu buah status sebagai status awal atau initial state, biasanya dinyatakan dengan Q0, dan beberapa sebuah status sebagai status akhir atau final state. Yang kedua, setiap FSA pasti memiliki himpunan berhingga simbol masukan. Yang ketiga, fungsi transisi menentukan status berikutnya dari setiap pasangan status dan sebuah simbol masukan. Nah, untuk cara kerjanya adalah finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter setiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite state automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state pada saat finite automata mulai membaca tape. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima finite automata. String-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5, yaitu ada K, ada VT, M, S, dan Z, di mana K merupakan himpunan hingga stata, VT himpunan hingga simbol input atau alfabet, M fungsi transisi menggambarkan transisi AH akibat pembacaan simbol input atau fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel, S elemen K atau stata awal, S bagian dari K, Z bagian dari K, himpunan stata penerima. Ada dua jenis finite state automata. Deterministic finite automata, yaitu transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. Jika pada setiap state dari FSA tersebut apabila menerima input sebuah simbol, maka hanya ada satu next state yang mungkin dituju. Di situ ada contohnya. Dan yang kedua adalah non-deterministic finite automata, yaitu transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. Jika FSA tersebut menerima input simbol, maka minimal ada satu state yang berpindah ke
lebih dari satu next state yang mungkin dituju. Di situ juga ada contohnya, mungkin bisa dilihat di bawah. Nah, di sini ada juga untuk contoh FSA, bisa dilihat di sini. Jika ingin lebih jelas, mungkin nanti bisa di-pause untuk videonya. Di sini juga ada untuk contoh pada diagram transisi, bisa di-pause juga. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang FSA sebagai pengenal string. Mesin FSA tersebut jika menerima masukan sederetan simbol dari simbol-simbol yang diizinkan, maka akan menuju suatu state tertentu. Jika state yang ditempuh setelah suatu FSA menerima sederetan simbol adalah state final, maka deretan simbol atau string tersebut dikatakan dikenali oleh FSA, atau dengan kata lain FSA mengenali string tersebut. String yang dikenali oleh FSA merupakan suatu bahasa yang dikenali oleh FSA tersebut. Jika dimiliki FSA M, maka bahasa yang dikenali oleh FSA dinotasikan sebagai L dalam kurung M sama dengan X, di mana X semua string yang mengantar M dari S0 ke SI elemen Z. Untuk mesin FSA ada pada contoh di sini, kita bisa lihat di bawah. Nah, di sini juga ada untuk contoh penerapannya, sudah saya lampirkan. Nanti mungkin bisa di-post. Di sini juga ada contoh deterministik FA. Di sini juga ada untuk contoh ekuivalensinya. Nah, baik, demikian yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.